sahabat kan kumpul-kumpul, biasalah lagi ngobrol-ngobrol. Oh, ini kaum Ansar, orang Madinah yang menolong orang Mekah. Orang Ansar pun bilang, ini Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke tempat kami. Gitu. Macam-macam sebutlah kebanggaan. Ada Salman. Nah, Salman itu orang mana, Pak? Orang Parsi. Salman itu bukan orang Arab, orang Parsi, orang Iran. Nah, dulunya penyembah api, pindah agama Nasrani. Masuk agama Nasrani, ada isyarat akan datang Nabi penutup akhir. Nah, itu dicari itu. Akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dia masuk Islam di depan Nabi. Nah, jadi sahabat bilang, ini kaum Ansar, ini Muhajirin. Ini Salman nih kemana nih? Nah, kemana Salman ini? Suku mana, rombongan mana di antara bangsa Arab? Langsung Nabi jawab. Berbahaya tuh Pak, kasihan kan? Tak bisa ngomong. Nah, dari suku mana? Nabi bilang, dia سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini kita memulai kitab Hidayatus Salikin, ya, petunjuk bagi orang yang berjalan. Baik jemaah, kita mulai ya pembukaan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Bahasa Melayu itu. Ya, ini kitab bahasa Melayu. Tapi ya mirip-mirip gitu kan? Ya sama aja tuh. Dia pun menterjemahkan pun masih pakai kaidah Arab Melayu itu. Yang terjemahkan itu. Nah, jadi setiap kitab itu dimulai dengan Bismillah. Sering saya sampaikan ini. Nah, segala urusan ya harus dimulai dengan Bismillah supaya berkah, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang kebetulan. Allah mengatur, maka dikatakan dia Rabb, pengatur semesta alam. Nah, sudah selayaknya apapun urusan kita ini diatur oleh Allah. Termasuklah pengajian kita pada subuh hari ini. Dan termasuklah pengarang kitab ini, membuat kitab ini ditabaruk kepada Allah, mohon berkahnya turun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubtatahi bihi fi kulli kitab. Nah, segala puji bagi Allah, dengannya dimulai kitab. Ya, dengannya dimulai pada setiap kitab. Jadi permulaan ada dua. Ada dimulai dengan Bismillah, ada juga dimulai dengan Alhamdulillah. Maka ini selalu beriringan. Kenapa demikian? Ulama mengikuti firman Allah. Karena dalam Al-Quran itu pembukaannya surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah, setelah bismillah alhamdulillah. Jadi Al-Quran seperti itu ya, kita juga mengikuti begitu kata ulama. Dan Nabi SAW dan menyuruh kepada kita, apapun yang kita mulai hal yang baik, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Segala urusan yang tak dimulai dengan bismillah, maka dia putus, kurang berkah. Nah, semoga kitab ini membawa berkah bagi kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ya, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai juga dengan salawat kepada Nabi, ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang pun kita dapat syafaat Nabi, akhirat nanti baru dibuktikan. Siapa yang paling banyak salawat kepada aku, kata Nabi, nah dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Siapa Nabi itu? Khatamin nubuwatil madhkuri fil kitab. Yang Nabi itu penutup nubuah, penutup kenabian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Nah, itu dah dekat sudah dah. Ya. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang dari kalian, melainkan dia seorang rasul dan khatamun nabi, penutupnya nabi. Ini sudah digarisbawahi dah. Apapun yang muncul nanti, yang lalu ya sudah muncul lah, yang ngaku-ngaku nabi palsu banyak. Ya, meninggal Nabi Musailamah Al-Kadzab, kalau tidak salah ada 3 tu yang mengaku nabi itu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Indonesia pun ada juga yang ngaku nabi. Al-Musaddiq dulu tu kena tangkap polisi. Kasihan Nabi kena tangkap polisi. Masuk dalam kerangkeng. Ya, ini maaf ya, ini akidah nih, akidah Ahlus Sunnah dikunci sudah kita ini. Ya, jangan lagi terpengaruh ya bahwasanya tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tadi itu. Wa ala alihi wa ashabihi, semoga salawat dan salam itu diberikan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ada 2. Mana keluarga Nabi? Satu, keluarga Nabi secara fisik mengalir darah Rasulullah. Nah, DNA. Ada DNA-nya dari Nabi. Yang mana tu? Nah, keturunan daripada Muttalib, keturunan Bani Hashim, apalagi keturunan zuriyah Rasul dari Hasan dan Husain. Nah, ini keturunan itu sampailah sekarang ini. Jadi masih ada keturunan Nabi. Ini maklumlah sekarang kok dibuka medsos tu kan, di YouTube tu, aduh sedih juga. Ya, disangkal sudah, dinafikan, tak ada lagi keluarga Nabi. Yang dari Yaman putus. Sekarang baru dibahas. Ya, maklumlah. Saya ini melihat akhir zaman dah begitulah. Keturunan Nabi pun tak diakui dah. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kita berani ngomong, nanti kita malu dengan Nabi. Ya, akhirat nanti kita ketemu Rasulullah. Pembenci keluarga Nabi gimana nanti kita? Ya, tak kalah berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang DNA itu masih ada sampai sekarang, dari Hasan Husain, dari Bani Hashim dan juga dari Abdul Muttalib. Nah, kemudian ada nasab yang kedua. Ini jamaah Bapak Ibu tak perlu berkecil hati. Walaupun kita secara darah atau DNA tidak berhubungan dengan Nabi, tapi ada keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang mana? Nah, ya. Kullu taqin ahlu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai nasab ini, nasab takwa kita pakai. Nah, begitu orang menyebutkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, begitu nyebut wa ala alihi, yang bertakwa masuk di dalam. Ya, yang bertakwa masuk di dalam. Dasarnya mana? Nah, ni saya sampaikan. Bapak Ibu tahu
tentang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu bukan keluarga Nabi, bukan. Nah, orang Arab ini kan ta'assub dengan kesukuan. Waktu sedang bekerja membuat parit untuk persiapan perang Khandaq, sahabat kan kumpul, biasalah lagi ngobrol-ngobrol. Oh, ini kaum Ansar, orang Madinah yang menolong orang Mekah. Orang Ansar pun bilang, ini Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke tempat kami. Gitu. Macam-macam sebutlah kebanggaan. Ada Salman. Nah, Salman itu orang mana, Pak? Orang Parsi. Salman itu bukan orang Arab, orang Parsi, orang Iran. Nah, dulunya penyembah api, pindah agama Nasrani. Masuk agama Nasrani, ada isyarat akan datang Nabi penutup akhir. Nah, itu dicari itu. Akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dia masuk Islam di depan Nabi. Nah, jadi sahabat bilang, ini kaum Ansar, ini Muhajirin. Ini Salman nih kemana nih? Nah, kemana Salman ini? Suku mana, rombongan mana di antara bangsa Arab? Langsung Nabi jawab. Berbahaya tu Pak, kasihan kan? Tak bisa ngomong. Nah, dari suku mana? Nabi bilang, dia bilang ahlu baiti, kata Nabi. Dia dari keluarga aku, kata Rasulullah. Nah, itulah dia dasarnya. Dia keluarga aku, kata Nabi. Dari mana keluarganya? Dari nasab ketakwaan. Kadang Nabi pernah bilang, kalaulah iman itu berada di bintang Suraya akan dicapai oleh pemuda ini. Nabi nujuk Salman, akan dicapai orang ini. Berarti ketakwaannya tak diragukan. Nah, kita apa ya? Mudah-mudahan kita bertakwa dalam masuk rombongan keluarga Nabi dengan nasab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabihi hadina lis-shawab, dan juga semoga salawat dan salam itu diberikan kepada para sahabatnya yang menuntun kepada jalan yang benar. Ya sahabat, alhamdulillah, sahabat seperti bintang. Meninggal Nabi, sahabat yang menuntun. Sahabat meninggal gimana? Nah, lanjut lagi, kata ulama, ya. Mana lanjutannya? Mana tadi hilang pada? Wa ala tabi'ina lahum bihsanin ila yaumil ma'ab. Nah, semoga juga salawat itu diberikan kepada tabi'in. Siapa tabi'in? Yang mengikuti sahabat. Alhamdulillah, bersalin nih. Terus siapa lagi? Nah, disambung lagi selanjutnya kepada orang-orang yang mana? Bihsanin ila yaumil ma'ab, orang yang berbuat kebaikan terus, yang mengambil ilmu dari tabi'in sampai nanti hari kembali kepada Allah. Dan kita termasuk juga orang-orang di zaman akhir yang mengikuti penghulu kita yang sebelumnya, sampai nanti mudah-mudahan ilmu bersalin sampai hari kiamat. Maka belajar ni kau dapat bernasab, ada bapa kita, guru kita, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Nah, kemudian fayaqul faqiru ila Allahil ghani, ya, telah berkata hamba yang fakir yang mengharapkan kepada Allah yang maha kaya. Jadi kita ni hakikatnya fakir, Pak. Sufi ini sufi ni, wali Allah ngomong gitu. Ini hamba yang fakir, selalu berharap kepada Tuhan yang maha kaya. Siapa? Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Nah, ini dah nama dia pengarang kitab ni. Nah, untung nama Abdus Samad ni banyak disebut-sebut. Ya. Abdus Samad Al-Jawi Nusantara, dinisbahkan Al-Jawi dulu. Nah, kemudian Al-Falimbani, iaitu orang Palembang. Nah, kalau kita apa ni? Al-Fontiani. Ya kan? Al-Fontiani kita ni. Kalau seandainya ada ulama orang Pontianak ngajar di Mekah, disebutlah namanya. Buat namanya Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Al-Fontiani Al-Jawi. Itu
Orang tahu orang mana orang Pontianak. Kok dari kakap? Al-Kakafi. Al-Kakafi. Nisbah kepada daerah. Nah, baru tahu Indonesia, Al-Jawi, Nusantara. Di mana Indonesia? Di mana Indonesianya? Al-Bantani. Al-Banten, daerah Banten. Begitu aja dulu tu kan. Siapa tu namanya? Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oh, Banjar. Ya, di Banjar. Banyak ulama-ulama kita yang dinisbahkan kepada daerahnya. Ya. Saya ada dapat kitab tu, namanya Abdul Hakim Al-Kalantani. Al-Kalantani, orang Kelantan, Malaysia. Dapat kitab Melayu, Arab Melayu. Ya, saya ini belajar Arab Melayu ni belajar gitu je lah, lama-lama pandai. Makanya kalau belajar Arab Melayu itu biasa saja, diulang-ulang, akhirnya tahu. Yang mana kapnya jadi G. Kap tu jadi G gitu. Banyak macam. Ya. Khadimul fuqara fil Makkahul Musyarrafah. Nah, jadi dia mengaku dirinya Abdul Samad Al-Falembani, yaitu pelayan orang-orang fakir yang mengharapkan ilmu di Makkah Al-Musyarrafah. Maksudnya apa? Dia mengajar ilmu di Makkah. Makanya orang dulu tu guru mengaku khadim, pelayan. Bayangkan itulah. Sekarang guru petantang petenteng. Kau tak dijemput dengan mobil tak datang. Dulu guru pelayan. Dia bilang pelayan. Siapa yang mau belajar orang Nusantara di Mekah? Salah satunya beliau ni lah. Ya, mengajar ilmu. Jadi dulu orang dulu kalau pergi haji bertahan pak 6 bulan sambil-sambil belajar dulu, barulah kembali ke negeri ini. Makanya orang dulu kadang haji setahun baru kembali sambil-sambil menimba ilmu. Kenapa? Karena guru-gurunya banyak orang Nusantara pakai bahasa Melayu. Coba kau sekarang bertahanlah belajar. Orang Arab semua ngajar. Ya kan? Kita pendengar begini, apa diucapnya ni? Saya ni orang Arab juga, tapi orang Arab tak bisa diharap. Ya. Dulu orang Jawi, orang Indonesia banyak mengajar di Mekah. Nah, kemudian ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Semoga Allah mengampuni ia dan orang tuanya. Amin. Jadi kita kirim Al-Fatihah untuk kepada beliau ni biar kita dapat berkah dari ilmunya. Ya, ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Falembani بأن نتغشى برحمته ومغفرته واسكن الجنة شيخ عند الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Semoga Allah mengampunkan ia dan kedua orang tuanya dengan berkah pengarang kitab ini. Wal muslimina maghfiratan wa rahmah. Dan semoga juga pengampunan itu kepada orang muslimin, khusus yang belajar pun dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang dia buat komentar ni pengarang kitab. I'lam, ketahuilah. Ayyuhal talibu lidaril akhirat. Wahai orang yang menuntut negeri akhirat atau mencari keselamatan negeri akhirat. Anna kitab Bidayatul Hidayah, sesungguhnya kitab Bidayatul Hidayah lil Imam al-Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi kitab Bidayatul Hidayah itu karangan Imam Ghazali. Berarti kenapa ya? Dia mengutip kitab ini dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dia mengutip dari situ. Ya. Walaupun tidak semuanya. Ya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah redha kepada Imam Ghazali. Dia bilang gitu. Kemudian dia bilang apa? Jami'at taqwa madhkurati fi qoulihi ta'ala. Kitab Bidayatul Hidayah itu menghimpun jalan ketakwaan. Apa jalan takwa? Orang Arab Melayu mengartikannya gampang. Takwa itu takut sama Allah, kata dia.
kita apa takwa? Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi. Orang Melayu dulu tak simple ya dia. Takwa itu takut sama Allah. Betul tu? Ya kan? Takut sama Allah kira-kira mungkin nak melanggar perintah Allah. Nah. Itu takwa sebenarnya, takut dulu munculkan di hati takut. Baru ada takwa. Kalau tak ada takut, itulah banyak buat salah. Ya, yang banyak salah-salah itu tak ada takut dengan Allah. Apalagi yang korupsi itu. Mana dia takut? Kalau ada takut tak berani dia. Maka ini jalan ketakwaan. Ya, mudah-mudahan ini kitab ini membimbing kita jalan takwa, jalan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairizadit taqwa." Berbekallah kalian. Akhirnya nanti kembali ke akhirat, bekal harus banyak dengan amal. Namun sebaik-baik bekal adalah takut kepada Allah. Jadi siapa yang takut kepada Allah, inilah modal yang paling mahal. Amal banyak bagus, tapi kalau tak ada takut, boleh jadi ditolak sama Allah. Tapi beramal dan takut kepada Allah, insya-Allah ini bekal yang terbaik. Maka cari amal, cari ilmu yang mendatangkan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali. Imam Ghazali masya-Allah kitabnya banyak. Banyak kitabnya. Yang paling top kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Itu yang paling top sekali. Seluruh dunia tahu. Nah, ini Bidayatul Hidayah ini standar kitabnya, tidak panjang. Nasihat-nasihat dalam beramal, pembersihan hati, menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi tu? Beda kan? Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah. Dan pada kitab tersebut, kitab yang bermanfaat untuk negeri dunia dan akhirat. La budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Tidak boleh tidak kaum muslimin harus tahu kitab itu dan pelajari. Nah, pesannya begitu. Makanya kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Walidzalika ahbabtu an turjima masailahu, dan aku punya keinginan, maka dari inilah aku berkeinginan menterjemahkan kitab tersebut dengan bahasa Melayu. Ya, dengan bahasa Melayu. Artinya Nusantara maksudnya itu, ya. Ma'aziyadati masailan nafisah, dan aku iringi juga, tambahi juga dengan masalah-masalah yang penting fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, bi kalamil jawi, dengan bahasa Melayu, liyantafi'a bihi, agar dia bermanfaat kepada siapa? Man la ma'rifata lahu bi kalamil arabi, bagi mereka yang tak faham bahasa Arab. Disalinlah ke bahasa Melayu, dari bahasa Melayu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Nanti jamaah pakai kitab itu jalan. Rencana sih pengen bahasa Melayu, banyak boleh tahu. Dalam bahasa Indonesia aja. Saya ini orang Melayu, tapi bukan orang Melayu dulu, orang Melayu sekarang. Apalagi Pontianak ni bahasa Melayunya udah mulai bergeser, tidak murni lagi Pak bahasa Melayu Pontianak ni. Nah, ya kadang-kadang saya di rumah tu ngomong, karena saya masih dapat bahasa-bahasa Melayu orang tua-tua. Saya ngomong sama istri, anak bertanya, apa tu Bang? Abang ngomong tak faham gitu. Nah, kau tak tahu ini bahasa orang Melayu orang dulu. Nah, ya kan? Tak tahu Bang. Siapa tu? Tu duduk bergesah sampai siang. Bergesah Bang. Anak saya bingung, apa bergesah? Tak mengerti. Tahu bergesah? Bercerita Bang. Kalau bergesah itu. Gitu lah. Orang tua-tua Pak masih ngomong gitu, orang sekarang tak tahu, tak ngerti dia. Tapi tak ngerti itu. Jadi bahasa Melayu sekarang ada sih bahasa Melayu, ya udah ada lagi murni udah. Makanya saya mohon maaf, saya ini ngomong ada campur apa? Itulah ciri khas saya. Jadi orang tanya, Ustaz apa mana? Oh Pontianak. Ada campur-campur Melayu sikit. Mudah-mudahan bahasa Melayu masih ada, Pak.
ya kan, walaupun sedikit. Makanya kalau Malaysia itu ngomong, ya kita paham. Bagaimanapun kita satu rumpun kan. Nah, kita juga begitu, kita ngomong dia pun paham, dia mengerti dia. Ada sih kata-kata yang agak yang kita kurang paham tu, ya kurang paham tu ada banyak. Tapi secara umum pahamlah dia. Ya. Wasammaituhu bihidayatis salikin fi suluki maslakil yaqin. Maka aku namai ia, kata Abu Samad Al-Falembani, aku namai kitab ini Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang yang berjalan fi suluki maslikil yaqin, maslakil apa tadi itu? Muttaqin. Itu jalan mencari jalan takwa, takut kepada Allah. Asal kitabnya Bidayatus Salikin, ya, Bidayatus apa tadi itu? Bidayatul Hidayah, dirubah oleh Abu Samad Al-Falembani. Kitab ini menjadi bernama Hidayatus Salikin, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang berjalan kepada Allah. Tapi di bawah tu, di luar diartikan apa? Belakang tu. Mukadimah kitab kulit-kulit luar. Bawah tu apa? Menggapai samudra makrifat katanya. Itu penterjemah bebas tu Pak. Ya, menggapai samudra makrifat. Tapi bahasa Arabnya apa? Yaitu Hidayatus Salikin. Ya, petunjuk bagi orang yang berjalan. Jalan apa? Fi suluki maslikil muttaqin. Jalan orang yang mencari takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan demi Allah katanya. Dan Allah, as'alu ayyan fa'a bihi, aku minta semoga kitab ini mendatangkan manfaat, amin. Kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana kitab aslinya, kitab Imam Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah, insyaallah, amin ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, insyaAllah. Makanya kita buang keakuan kita minta sama Allah pertolongannya, semoga kita bisa memahami kitab ini. Nah, penutupnya dia bilang apa? Warattabtuhu ala muqaddimatin. Nah, aku susun kitab ini, dia bilang pertama muqaddimah, yang kedua wasab'atil abwab, ada 7 bab. Uraian 7 bab nanti. Kemudian wa khatimatin, dan penutup. Jadi kitabnya ringkas. Pertama mukaddimah, yang kemudian 7 bab dibahas, dari mulai ibadah sampai pembersihan hati nanti ada, dan terakhir khatimah, penutup. Selesai, itu saja. Nah, semoga panjang umur, sehat walafiat, kita bisa menyelesaikan kitab ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan minggu depan semuanya sudah pegang kitab, ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya